Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cika Merlisa Tamara, NPM 18110603966 dari kelas Biologi D semester 6, mata kuliah Strategi Pembelajaran Biologi, dosen pengampu Ibu Laila Puspita MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang model ekspositori. Pengertian model ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Lalu selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran ekspositori. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, prinsip komunikasi. Yang ketiga, prinsip kesiapan. Yang keempat, prinsip berkelanjutan. Lalu selanjutnya prosedur metode ekspositori. Prosedur metode ekspositori yang pertama ada persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Dalam metode ekspositori, keberhasilan pelaksanaan pembelajaran sangat bergantung pada langkah persiapan. Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan persiapan yaitu yang pertama, mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, merangsang dan mengubah rasa ingin tahu siswa. Yang terakhir, menciptakan suasana dan iklim pembelajaran yang terbuka. Yang kedua, penyajian. Tahap penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah bagaimana materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, diantaranya penggunaan bahasa, intonasi suara, menjaga kontak mata dengan siswa, serta menggunakan kemampuan guru untuk menjaga agar suasana kelas tetap hidup dan menyenangkan. Yang ketiga ada korelasi. Tahap korelasi adalah langkah yang dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimiliki siswa, maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa. Yang keempat, menyimpulkan. Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan, sebab melalui langkah penyimpulan, siswa dapat mengambil inti sari dari proses penyajian. Menyimpulkan berarti pula memberikan keyakinan kepada siswa untuk tentang kebenaran suatu paparan, sehingga siswa tidak merasa ragu lagi akan penjelasan guru. Menyimpulkan bisa dilakukan dengan cara mengulang kembali inti-inti materi yang menjadi pokok persoalan, memberikan beberapa pertanyaan yang relevan dengan materi yang diajarkan, dan membuat mapping atau pemetaan keterkaitan antar pokok-pokok materi. Tahap selanjutnya yaitu tahap mengaplikasikan. Tahap aplikasi adalah langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori. Sebab melalui langkah ini, guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan ekspositori. Kelebihan metode ekspositori yang pertama, dengan metode ekspositori, guru dapat mengontrol urutan dan keluasaan pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Kedua, metode pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas, sementara itu waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi. Lalu yang keempat, metode pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang sangat besar. Lalu selanjutnya kelemahan ekspositori. Kelemahan ekspositori yang pertama, metode pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, metode ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan,
pengetahuan, minat dan bakat, serta perbedaan gaya belajar siswa. Yang ketiga, metode ini sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, keberhasilan metode pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan kemampuan mengelola kelas. Itu sudah dipastikan pembelajaran tidak mungkin berhasil. Lalu yang kelima, pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru, mengingat gaya komunikasi metode pembelajaran ini lebih banyak terjadi satu arah, sehingga kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan terbatas pula. Baik, sekian penjelasan dari model ekspositori. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.